Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, and this is my fourth video. Stay tuned. So, di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu sociopreneur dengan studi atau jurnal kasus yang berjudul Menjadi Sociopreneur Muda, Potret dan Dinamika Mom Sociopreneur dari Sanggar ASI. Nah, di sini pengertian dari sociopreneur dibagi menjadi dua kata, yaitu sosial dan entrepreneur. Yang di sini berarti pebisnis yang menjalankan kegiatan bisnisnya atau usahanya dengan fokus menciptakan dampak sosial bagi masyarakat juga. Nah, kepentingannya tidak hanya mendapatkan profit, tetapi untuk memiliki perubahan yang positif apa yang biasa dihasilkan dari bisnis tersebut. Jadi tidak hanya uang saja, tetapi memiliki jiwa sosial yang tinggi. Keberadaan wirausaha sosial atau social entrepreneur ini memiliki peran dan pembangunan ekonomi karena mampu memberikan daya cipta nilai-nilai sosial yang tinggi maupun dari sistem ekonominya. Nah, ada 4 yang akan saya jelaskan poin-poinnya, yaitu yang pertama menciptakan kesempatan kerja atau lapangan kerja tentunya. Yang kedua, melakukan inovasi dan kreasi baru terhadap produksi barang maupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, jadi sangat bermanfaat. Yang ketiga, menjadi modal sosial. Yang keempat, meningkatkan kesetaraan. Tidak hanya itu, wirausaha sosial juga merupakan agen perubahan yang diharapkan untuk mampu melaksanakan cita-cita, mengubah dan memperbaiki nilai-nilai sosial. Yang kedua, itu menemukan peluang untuk melakukan perbaikan. Yang ketiga, selalu melibatkan diri dalam proses inovasi, adaptasi, dan pembelajaran yang terus-menerus. Yang keempat, bertindak tanpa menghiraukan berbagai hambatan dan keterbatasan yang dimiliki oleh dirinya sendiri. Di Indonesia juga memiliki sociopreneur perempuan yang sangat berjasa untuk Indonesia. Di antaranya yaitu Ibu Tri Mumpuni yang memiliki IBK, Ibu Helianti Hilman yang memiliki brand Jafara, Ibu Veronica Kolondam memiliki Yayasan Cinta Anak Bangsa, Ibu Dini Yusuf memiliki PT Toraja Melo, dan yang terakhir Ibu Azalea Ayuningtyas memiliki Duanyam. Dan masih juga banyak yang lainnya. Sukses dan tidaknya seorang wirausaha sosial dapat dilihat dari dampak yang mereka ciptakan di masyarakat. Adanya kemampuan memahami suatu permasalahan sosial serta menggunakan prinsip kewirausahaan yang dipunya untuk mengorganisasi, menciptakan serta mengelola suatu usaha untuk menggerakkan perubahan sosial atau bisa memiliki perubahan-perubahan positif di dalam masyarakat. Untuk memahami proses sociopreneur, terdapat 4 siklus yang harus diketahui. Yang pertama, yaitu masa magang. Suatu periode panjang ketika para wirausahawan mendapatkan pengalaman, keterampilan, dan kepercayaan yang diperlukan untuk membawa perubahan yang sangat besar. Yang kedua, peluncuran, yaitu periode awal ketika para wirausahawan mulai menguji dan membuktikan gagasan-gagasan yang dimiliki. Yang ketiga, tinggal landas, yaitu periode panjang ketika para wirausahawan mengkonsolidasikan organisasinya dan melanjutkan dengan penghalusan dan penyebaran gagasan-gagasan sampai diterima secara luas, yaitu diterima oleh publik tentunya. Yang keempat, kematangan, titik ketika para wirausahawan telah memberikan dampak yang terbukti jelas di bidangnya dalam melakukan social entrepreneur tersebut. Sampailah pada jurnal yang akan saya sedikit jelaskan di sini tentang seorang tokoh perempuan yang bernama Ibu Raisika, yaitu pemilik Sanggar ASI yang memiliki motivasi berawal dari kegelisahan yang menggerakkan dirinya pada tahun 2014 untuk menginisiasi Sanggar ASI sebagai upaya meningkatkan kesadaran untuk para ibu dalam memberikan ASI, karena ASI itu kan penting ya untuk bayi dan diwajibkan selama 2 tahun. Jadi
karena ada beberapa kasus ibu yang bekerja dan mungkin tidak memiliki banyak waktu untuk memberikan ASI. Ibu Raisika mendirikan Sanggar ASI ini untuk kepada ibu-ibu yang sangat membutuhkan ASI untuk bayinya. Nah, dalam konteks Sanggar ASI, beragam bentuk dampak sosial yang dilakukan dengan menjawab adanya peluang yang muncul di masyarakat, itu dengan para ibu yang membutuhkan dukungan untuk memberikan ASI, karena tidak sedikit ibu yang memproduksi ASInya yang melimpah namun akhirnya menyerah dengan memberikan susu formula. Nah, ini karena berbagai alasan seperti bekerja, desakan mertua, atau bayi menolak menyusu. Ini bisa juga loh, karena ya tidak semua bayi mau menerima susu dari ibunya. Makanya Ibu Raisika mendirikan Sanggar ASI ini. Ada juga ibu-ibu yang tidak percaya diri dengan kecukupan ASI. Sanggar ASI ini tidak hanya menyediakan ASI saja, tetapi menyediakan konseling menyusui untuk ibu-ibu yang sedang curious tentang hal menyusui, atau emang ibu baru yang baru saja menyusui, tidak sedikit mengerti tentang ASI. Tentunya memberikan informasi yang benar dan relevan serta support system yang terpadu. Ini sangat-sangat diperlukan oleh seorang ibu baru ataupun mungkin ibu yang sangat membutuhkan informasi. Dalam memberikan informasi ataupun pemahaman mendasar, yang ditekankan mengenai menyusui adalah sebagai pondasi kehidupan, karena menyusui mencegah kelaparan dan kekurangan gizi dalam segala bentuknya, dan memastikan keamanan pangan untuk bayi bahkan di saat krisis-krisis, karena menyusui itu ramah lingkungan tentunya, tanpa limbah dan steril. Selain itu, menyusui sangat ekonomis, tanpa beban tambahan pada pendapatan rumah tangga. Dengan demikian, kesediaan ibu untuk menyusui turut berkontribusi pada pengurangan kemiskinan. Sanggar ASI tidak hanya melayani masyarakat, tetapi juga memberikan solusi dan peluang pekerjaan. Sanggar ASI telah berhasil memfasilitasi perempuan memperoleh pekerjaan dengan mendapatkan gaji yang sebagai imbalan atas perannya sebagai employee mengelola bisnis Sanggar ASI. Di saat yang bersamaan difasilitasi menjadi volunteer dalam mengampu program-program layanan sosial Sanggar. Nah, hal ini penting menurut Ibu Raisika untuk dapat mengampu program sosial konseling menyusui seperti sosialisasi ASI dan MPASI diperlukan ilmu dan kompetensi. Oleh karena itu, 4 orang tim Sanggar ASI dibiayai untuk mengikuti pelatihan konseling menyusui 40 jam standar WHO UNICEF di Lembaga Sentral Laktasi Indonesia di Jakarta. Nah, pengeluaran dana yang tidak sedikit untuk mengikuti tim pada pelatihan tersebut nantinya akan menjadi investasi bagi pengembangan SDM tim Sanggar ASI. Melalui konsep employee volunteer ini, tim Sanggar ASI terpenuhi memiliki kebutuhan finansial dari gaji yang diterima dan kebutuhan sosialnya dengan mengampu program sosial Sanggar ASI. Sampailah pada analisis dari potret dan dinamika mom sociopreneur Sanggar ASI. Dan menurut saya pribadi, saya belum pernah membaca jurnal atau studi kasus tentang seorang perempuan yang membangun membangun usahanya, tetapi dibarengi dengan menjadi orang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, ya seperti Ibu Raisika tersebut. Ibu Raisika sangat berjasa ya untuk perempuan, karena dari beberapa masalah ibu-ibu menyusui tadi yang saya sebutkan, Ibu Raisika sangat mengerti dan paham berarti terhadap perempuan dan sangat mensupport 100% perihal menyusui. Karena tidak semua ibu mau menyusui anaknya selama tuntas 2 tahun. Nah, dapat disimpulkan berarti Ibu Raisika tetap tidak hanya bisa sendirian, harus memiliki partner dan sistem
pada manajemen sendiri, karena mengatur wirausaha kan juga tidak mudah, apalagi dibarengi dengan sosialnya. Bisa disebut juga berimpact atau berimbas baik kepada masyarakat. Nah, pelibatan teman atau orang-orang yang dikenal baik oleh sociopreneur menjadi modal sosial yang dimiliki dan sangat melekat dalam tindakan ekonominya. Dampak sosial ekonomi dari hadirnya sociopreneur muda Sanggar ASI yang konsen pada kebutuhan dan kepentingan kaum perempuan secara umum dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu dampak yang dialami oleh individu socialpreneur tersebut berupa peningkatan potensi diri sebagai seorang wirausaha sosial yang menjadikannya semakin mandiri tentunya dan percaya diri di lingkungan keluarga dan masyarakat. Harus proud of ya, karena menjadi socialpreneur sangatlah tidak mudah. Selain itu adanya kepuasan, yaitu perasaan bangga atas pencapaian prestasi diri. Nah, ini yang tadi aku bilang harus proud of, pokoknya yang menguatkan kepribadian socialpreneur untuk terus berkembang dan berani menghadapi tantangan ke depan dengan kreatif dan inovasi. Yang kedua, dampak yang dialami oleh konsumen atau pelanggan atau klien layanan Sanggar ASI ini yaitu adanya pengetahuan yang baik dan komprehensif perihal pengasuh alami, ASI, dan menyusui bagi kaum perempuan, keluarga, dan masyarakat luas. Seiring berjalannya waktu, semoga para wirausahawan memiliki jiwa sosial yang tinggi sehingga dapat berpartisipasi masyarakat dan menciptakan dampak sosial yang baik kepada masyarakat. And see you on my next video. Dadah!